Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah, a'azani wa astaghfirullah. Alhamdulillah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya, sehingga di siang ini kita melanjutkan kembali menyampaikan kajian rutin kita yang biasanya kita sampaikan di hari Senin, kita alihkan di hari Selasa siang ini. Ayyuhal ikhwah, a'azani wa astaghfirullah. Lanjutan pembahasan tentang kutaib kitab kecil Al-Adab Al-Ashraf. Itu adab yang 10 atau 10 adab. Adab yang kedua masih belum selesai kita sampaikan, yang dimana al-musannif pengarang Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan idza aradta dukhula ala ahadin fasta'din. Kalau kamu mau masuk ke salah satu rumah orang, maka minta izinlah. Waqifan an yaminil bab aw yasari, dengan berdiri di samping kanan pintu atau samping kiri pintu. Lanjutannya, fa in adzina laka dakhalta, kalau pemilik rumah mengizinkan engkau, maka masuklah. Wa in qila laka irji farji, kalau pemilik rumah mengatakan kepadamu irji, pulanglah, maka ya pulanglah. Nah, ini permasalahan yang pertama dan kedua sudah kita sampaikan, yaitu di dalam bagian minta izin dan kemudian berdiri di samping kanan atau kiri pintu. Bagian yang ketiga para jemaah, wal mas'alatu tsalitsa fi qaulih, di dalam perkataan fa in adzina laka dakhalta, kalau pemilik rumah mengizinkan engkau, maka masuklah. Maka disebutkan penjelasannya di sini li'annal idzna lafdun yustabahu bihi dukhul, karena izinnya adalah lafaz yang dibolehkan seseorang, yaitu tamu itu, untuk masuk ke rumah yang dituju. Rumah yang dituju. Fa idza qila lahu, jika dikatakan kepadanya, ibarat kita sebagai tamu, tuan rumah mengatakan udkhul, masuklah, au tafaddal, silahkan, wa ma fi ma'nahuma, atau yang semisal dengan itu, tidak harus dengan kata-kata ini, pokoknya semakna. Kalau itu sudah dilakukan, dikatakan pemilik rumah dakhala, maka boleh kita untuk masuk ke rumah tersebut. Kemudian dijelaskan di sini ya ikhwah, wala yankhasiru husulul idzni biqauli udkhul, kata-kata yang diucapkan pemilik rumah atau tuan rumah itu tidak terbatas hanya lafaz masuklah, bal yulhaqu bihi ma kana fi ma'nahu urban, tapi apa saja yang disampaikan, diucapkan, yang penting semakna dengan itu secara adat.
secara kebiasaan. Kaljari bi qaulinas, bagaimana mungkin telah ada di manusia, di kebiasaan manusia, tafadhol, silahkan. Jadi kalau ada kita misalkan jadi tamu, pemilik rumah setelah kita salam, kemudian pemilik rumah mengatakan ya silahkan. Nah, ya silahkan meskipun tidak mengatakan masuk, maka kata-kata silahkan ini bisa menggantikan kata masuklah. Atau ta'al, atau mungkin ya mari, meskipun tidak ada kata masuk, itu sudah menggantikan kata masuklah. Kalau di dalam bahasa kita, bahasa Jawa, monggo kan begitu. Ketika kita salam, dijawab waalaikumsalam, monggo. Nah, monggo itu berarti kita disuruh untuk masuk. Au nafihima minal alfat al-urfiyah adalati ala dzalik, atau lafaz-lafaz yang lain sesuai dengan kebiasaan masyarakat setempat. Jadi tidak saklek satu kata, tapi kata-kata yang dikenal dengan kata itu ini menunjukkan arti izin boleh masuk. Boleh masuk satu rumah. Itu permasalahan yang ketiga para jemaah, bahwasanya tidak cukup ketika kita bertamu kemudian mengucapkan salam, tuan rumah kemudian menjawab salam. Jawaban salam dari tuan rumah itu belum menunjukkan atau belum membolehkan kita masuk rumahnya. Ya, bahasanya jangan nyelonong meskipun sudah dijawab waalaikumsalam terus kita langsung masuk rumah. Nah, ini tidak boleh. Ini tidak ada adabnya. Harus menunggu ungkapan berikutnya setelah jawaban salam tersebut. Kadang-kadang kan tuan rumah mengatakan, oh ya sebentar, ya kita nunggu, berarti disuruh nunggu, oh ya sebentar. Atau mungkin meskipun tuan rumahnya masih di dalam mendengar, karena sudah hafal dengan kita, ya monggo. Nah, kalau monggo berarti kita disuruh masuk. Sebaliknya sekarang ya ikhwah, hazani wazakumullah. Ketika tuan rumah, permasalahan yang keempat yaitu tidak berkenan untuk menerima. Wal mas'alatur rabi'ah, permasalahan yang keempat di qaulihi, di dalam perkataan wa in qila laka irji' farji. Kalau tuan rumah mengatakan pulanglah, ya pulanglah. Namanya disuruh pulang ya pulang. Ya. Maksudnya adalah idza lam yu'dan laka, kalau misalkan tuan rumah tidak mengizinkanmu, famunita, dan engkau dilarang, maksudnya engkau nggak boleh masuk, bagi lalaka, dan dia mengatakan kepadamu irji, pulanglah, ya pulanglah, farji, maka pulanglah, ya, karena tidak berkenan untuk ditamoni, tidak berkenan untuk ditemoni, ya, untuk ditamoni, ya. Kenapa kita ketika disuruh pulang harus pulang? Mumtasilan liqaulihi ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam ayatnya, itu di dalam surat Nur ayat 28, wa in qila lakum murji'u farji'u. Ayat sebelumnya mengatakan fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhulu hatta yu'dana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Fa illam tajidu fiha ahadan, maka jika kalian tidak mendapati seorang pun, jika kalian bertamu kemudian kita tidak mendapati seorang pun, ada orang di situ, fala tadkhuluha, maka jangan masuk. Tidak mendapati artinya mungkin orangnya tidak pas di depan, pas di ruang tengah, atau pas di belakang. Apalagi kita begitu datang maka itu tidak kelihatan orangnya. Fala tadkhuluha, jangan kalian masuk ke dalamnya. Walaupun kasarannya para jemaah, kita mendengar suara penghuni rumah itu ada di tengah atau di belakang, ya. Saya dengar orangnya sedang ngobrol di tengah, ya, namanya belum kelihatan, apalagi belum menjawab salam, belum mempersilahkan, ya jangan masuk, gitu.
hatta yu'dana lakum, sampai kalian diberi izin untuk masuk. Wa in qila lakum murji'u, kalau ternyata tuan rumah tidak berkenan, kemudian mengatakan pulanglah, menemui tapi nyuruh kita pulang, kasarannya demikian. Farji'u, maka pulanglah. Ketika kita pulang ini Allah firmankan huwa azka lakum, itu lebih suci bagi kalian. Wallahu bima ta'maluna alim, dan Allah mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Ayat azani wa azakumullah. Maka di sini dijelaskan tentang suruhan pulang, yaitu ketika mengatakan irji, ya, pulanglah. Yang mengatakan pulanglah. Maka ini ada dua kondisi. Ada dua kondisi. Waruju'u idza lam yu'dan li ahdin lahu halan. Maka pulang ketika tidak diizinkan oleh tuan rumah, bagi seseorang ada dua kondisi. Kondisi siapa? Kondisi orang yang bertamu. Ketika disuruh pulang itu kira-kira gimana perasaannya, gitu loh. Ya. Yang pertama, ihdahuma ruju'un ma'ati binafsin. Dia pulang dengan jiwa yang tenang, jiwa yang legowo bahasa Jawanya. Karena nggak boleh masuk, nggak boleh bertamu, disuruh pulang ya pulang. Ya sudah, emang nggak boleh kok, mau gimana lagi. Fala yajidul mardudu bi nafsi alaman. Maka tidak ada rasa sakit di dalam dirinya, ya. Tidak ada rasa sakit, artinya nggak ngersulo, sudah jauh-jauh, sudah capek-capek, datang nggak boleh masuk, tidak ada rasa itu. Nah, ini semuanya kenapa? Fa'inal amro birruju' wa amrullah. Karena perintah untuk pulang ini adalah perintah Allah Ta'ala. Ketika tuan rumah mengatakan irji, ya, di dalam ayat tadi dikatakan bahwasanya wa in qila lakumul irji'u farji'u. Kalau tuan rumah mengatakan pulanglah kalian, ya pulanglah. Ya, pulanglah. Ini karena adalah perintah Allah Ta'ala. Wa haqiqatu imtisali amri, dan hakikatnya ketika kita pulang dengan tanpa beban, pulang dengan legowo, itu berarti kita melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa at-taslimulah. Ini tanda kita menerima dengan sepenuh hati perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bi alla yabqa fi nafsi munaza'atun li hukmih, dengan tidak ada di dalam diri kita ini menentang hukumnya Allah Ta'ala. Waqad amarana Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah memerintahkan ini, in rudidna an narji'a, jika kita harus pulang karena diperintahkan pulang. Kenapa? Fa inna linnas a'dara, karena kadang-kadang manusia itu punya udzur. Orang yang sedang kita temui, yang sedang kita datang ke rumahnya, kadang-kadang punya udzur. Kita harus hormati, kita harus ngajeni orang tersebut kalau memang tidak sedang mau menerima tamu. Ini kondisi pertama ya ikhwah. Jadi pulang dengan legowo, bahasanya begitu, dengan hati yang tidak dongkol. Tapi tidak sedikit pula, bahkan ini mungkin yang masih banyak, ya, ruju'un an hubsin nafsin, yaitu pulang dalam keadaan jiwanya itu kotor, ya, tidak tenang. Faya jidul mardutu bi nafsi alaman, dia merasa sakit hati karena diusir, karena diusir. Nah, bisa jadi tuan rumah nggak ada niatan ngusir karena masih repot dan yang lainnya, sehingga disuruh pulang. Bisa jadi tuan rumah ketika memiliki adab, ditemui, mohon maaf, ini saya sedang repot ya, nggak bisa menemui, mungkin sebaiknya saudara pulang dulu, nanti kapan kesini lagi. Bahasanya lembut tapi ada kata-kata, ya sebaiknya pulang dulu atau di waktu lain, ya pulang, ya pulang, ya jangan kemudian merasa sakit hati. Ayat lihwaha azani wa'azakumullah. Ketika seseorang dia itu disuruh pulang, kemudian dikatakan wa idan tawiyatin nafsu ala mulamatin musta'dan alaih. Ketika dia disuruh pulang, hatinya kemudian cenderung mencela tuan rumah itu.
Bajarul lisanu bil waqi'iyati fi, bahkan lisannya mengucapkan kata-kata celaan yang tidak layak. Kanatil kalhal, maka kondisi semacam itu dalilan ala adami sidqit taslim. Ini adalah menunjukkan dia tidak bisa menerima, tidak bisa membenarkan perintahnya fi amrillah, li amrillah fi nafsil abdi, yaitu perintah Allah kepada jiwa seorang hamba. Jadi tidak nerima, tidak laku. Nah, ayat lewah azani wasallam. Ada satu kisah, yaitu disebutkan di dalam tafsir Ibnu Katsir, yang dimana beliau menukil sebuah perkataan seorang tabi'in, yaitu Qatadah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan terkait dengan masalah disuruh pulang ini. Apa perkataan dari Qatadah rahimahullah ta'ala? Sebagian kaum muhajirin mengatakan, orang muhajirin mengatakan, aku telah mencari-cari sepanjang usiaku. Aku sepanjang usiaku dalam mencari, aku ingin sekali agar bisa mengamalkan ayat ini. Ayat apa? Wa idza qila lakum murji'u farji'u. Ingin mengamalkan itu. Jadi ingin bertamu kemudian disuruh pulang, ya. Ingin mengamalkan itu. Apa yang terjadi? Maka sungguh aku tidak mendapatkan sama sekali ketika aku meminta izin kepada saudaraku untuk masuk, kemudian dia mengatakan pulanglah. Enggak pernah. Ini artinya apa? Artinya bagaimanakah para sahabat itu memuliakan tamu. Jadi tidak pernah menyuruh yaitu tamunya untuk pulang. Padahal sahabat ini pengen mengamalkan ayat itu, pengen diusir kalau kasarannya. Diusir tambah seneng, karena apa? Sudah mengamalkan ayat. Inilah para jemaah, jangan ada rasa gundah, rasa susah ketika kita bertamu kemudian ternyata tidak ada orangnya, apalagi ada orangnya nggak mau nerima. Ingat, ini salah satu kesempatan kita untuk mengamalkan ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagian terakhir ya ikhwah azani wa azakullah, yaitu yang terkait dengan wayabqa hukmu salis, yaitu tersisa jenis hukum yang ketiga, adamu ijabatil mustadzin fa illam yujib roja'a. Mirip dengan yang tadi, yaitu tidak ada jawabannya, tidak ada jawaban dari yang izin, maka hendaklah dia itu pulang. Jadi kalau bahasanya tidak ada jawaban dan seterusnya, maka kita pulang, ya. Fal istidanu lahu halal, maka minta izinnya ada dua kondisi. Ihdahuma husulul ijabah bil idni awil man'i. Jadi ketika kita minta izin kepada tuan rumah begitu, maka bisa jadi ketika kita minta izin itu dijawab, artinya dijawab. Ya, dijawab itu ketika minta assalamualaikum, waalaikumsalam, ya, kita dijawab. Kemudian bahkan ditemui, tapi ada dua kemungkinan. Fa in udhina lahu dakhala wa in muni'a raja. Kalau tuan rumah ini mengizinkan, ya tamu kita masuk. Tapi ketika kita dilarang, tidak berkenan kita masuk, ya kita pulang. Ya, ini ditemui, dijawab untuk kita bisa jadi masuk, bisa jadi pulang. Yang kedua bisa jadi adamu usuliha, tidak mendapatkan jawaban, tidak mendapatkan jawaban. Kalau tidak mendapatkan jawaban, maka jelas kita harus pulang, ya, harus jelas pulang, ya, jangan bahasanya jangan mencari-cari. Benar ya ikhwah azani wa azakullah. Sedikit tambahan di dalam penjelasan ini, ketika kita minta izin kepada tuan rumah, itu berapa kali kita mengucapkan salam, ya. Maka di dalam hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah SAW pernah meminta izin kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu an.
Artinya Rasul bertamu kepada atau ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah. Ketika datang ke rumahnya, maka Rasulullah SAW mengucapkan Assalamualaikum. Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu ketika di dalam rumah tahu, ngerti yang datang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian beliau menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi lirih, tapi dipelankan. Karena jawabannya pelan, Rasul tidak mendengar. Rasul tidak mendengar. Diulangi lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab lagi oleh Sa'ad bin Ubadah, lirih juga. Ya, Rasul juga tidak mendengar sampai 3 kali. Begitu 3 kali Sa'ad bin Ubadah tidak keluar, Rasul pulang. Ya, Rasul kemudian pulang. Maka ketika pulang inilah kemudian Sa'ad bin Ubadah nyamperi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dikatakan? Wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada satu salam pun yang engkau ucapkan kecuali aku dengar dan aku sudah menjawabnya. Tapi aku memang sengaja melirihkan yaitu jawaban salamku. Apa alasannya beliau? Maka beliau mengatakan bahwasanya tidaklah aku melakukan ini kecuali karena aku ingin mendapatkan banyak salam dari lisanmu wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar mendapatkan berkah. Masya Allah. Ya, jadi bukannya dia tidak mau menerima, tapi ingin mendapatkan berkahnya salam dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para jemaah bab yang kedua. Kalau nanti ada tambahan sebelum yang ketiga mungkin kita tambahkan insyaallah biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.